Karena ada kabar katanya ceramah saya itu dicekal. Lah wong toha ceramah kok dicekal itu. Bukan menyampaikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan nenek moyang kalian yang berbau halusinasi dan khurafat itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan tewasnya Malabi itu kumpulnya di pondok kami, di pondok pesantren Al Ihsan Jambes Kediri, Syekh Ihsan yang lalu berkumpul di Jombang lalu ke sana. Itu Ansor. Makanya yang paling benar samenku nyanyinya Surabaya itu bukan Yatarim. Aneh kan kalian itu. Lagu yang benar Surabaya. Nabi tidak pernah mengatakan mencaci atau memaki. Luar biasa Nabi itu. Cuma 5 orang itu. Itulah yang disebut ahlu bait. Tidak bisa Anda mengaku-ngaku saya ahli bait, nggak bisa. Ahli bait itu harus dijelaskan dengan sungguhnya bahwa yang disebut ahlu bait itu menurut hadis yang sahih di hadis Bukhari yaitu Aliyun wa Fatimatu wa ibnahuma, Sayyidina Ali, Fatimah dan 2 anaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mereka sekarang marah kalau dulu nggak boleh, nggak mau, katanya hubungan dengan kaum kita kalau menikah karena tidak ini dianggap zina. Mereka sekarang mulai bersembunyi besanan dengan para kiai-kiai yang memiliki pondok-pondok pesantren besar. Mulai ada apa ini? Kalian tidak tahu. Ada, saya bersahabat banyak dengan kalangan plat G itu, saya banyak bersahabat. Di depan G itu baik, tapi di belakang saya ada. Murid-murid saya itu banyak, ribuan bahkan ratusan. Kalau mereka sudah mengikuti plat G ini, menjadi tidak mau ngaji, malah gak gelem ngaji. Apa alasannya? Al-Fadhil Khadiratul Muhtaramin, para alim, para ulama, para ustadz-ustadzah, nahdiyin nahdiyat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami hormati segenap jajaran pengurus Masjid Al Ihsan, yang kami hormati dan kami cintai segenap pengurus jajaran Gerakan Pemuda Ansor PW Bali dan para ketua-ketua PC Ansor seluruh Bali yang kami cintai, yang kami muliakan Ketua Tanfidiyah NU Provinsi Bali Haji Abdul Aziz, Ketua PWNU PC Denpasar Haji Suryadi, dan tak lupa pula Muslimat, Ketua Muslimat Ibu Haji Suryadi, dan juga Muslimat NU itu Bumbu Hajah Mas Nuning, dan juga seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Sohibul Hajat ketuanya Haji Tommy Kurniawan yang kami cintai, seluruh hadirin yang benar Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka ikhtifal bil Maulidis Syarif, Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan oleh Gerakan Pemuda Ansor pada malam hari ini. Mudah-mudahan membawa berkah syafaat kita semuanya besok di hari kiamat. Saya ini kalau melihat Ansor itu adalah sebuah organisasi. Kalau zaman saya masih kecil dulu, ya usia-usia tahun 70-an, 71 itu sudah ada NU menjadi ikut pemilu sebagai partai, dan Ansor itu sebagai underbo daripada NU. Satu-satunya organisasi yang disebut di dalam Al-Quran itu hanya Ansor. Induknya NU
Muhammadiyah, Persis, yang lain-lain itu yang ngaku-ngaku dekat sama Nabi, itu tidak disebut di dalam Al-Quran. Ansor itu disebut di Al-Quran, disebut di dalam surat Ali Imran 52 dan surat As-Saff ayat 14. Qolal khawariyun nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Disebut 2 kali dalam surat Ali Imran dan As-Saff. Coba sampean cari, NU enggak disebut, Muhammadiyah enggak disebut di Al-Quran, tapi Ansor disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Qala berkata siapa? Al-Khawariyun, pengikut-pengikutnya Nabi Isa mengatakan nahnu ansarullah, nahnu hadapan kami iku ansarullah, penolong daripada agama Allah. Amanna beriman kami Allah kepada Allah, amanna billah beriman kami billahi kepada Allah. Washad penjenengan nakseni Gusti bi anna dengan sesungguhnya kami iku muslimun adalah orang-orang Islam, orang-orang yang patuh, orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti Ansor ada di dalam Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Dulu ya mulai tahun 2000 di Bali itu, kalau mau ada yang namanya ikhtifal maulid, saya itu sibuk sekali golek-golek dalil sing kena diki maulid untuk menghadapi kaum Wahabi yang mereka tidak suka dengan maulid. Rupa-rupanya akhir-akhir ini mulai sepi, mereka tidak mengolok-olok mau maulid. Ya karena memang mereka nggak punya dalil yang ada. Kita mau banyak dalil, tadi sudah disebut sama qori'nya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakan Muhammad, bi fadlillahi dengan keutamaan Allah, wa bi rahmatihi dan dengan rahmat Allah, fabidzalika maka dengan demikian adanya fadl dan adanya rahmat dikatakan oleh Allah falyafrahu, mongko becik bunga-bunga sapa sira, maka bergembiralah kamu sekalian, senang-senanglah dengan fadl dan rahmatnya Allah. Ini dalilnya maulid, dalil maulid. Huwa khairum mimma yasma'un, itu semua lebih baik dibanding daripada apa-apa yang kalian kumpulkan. Sehingga supaya kita tahu dalil sokeh maulid itu yang mana. Nabi katanya tidak pernah, Nabi pernah. Justru yang mengadakan maulid pertama itu adalah Nabi. Tapi model ikhtifalnya Nabi itu dengan cara berpuasa di hari Senin. Itu dalilnya. Ya Rasulullah, kok sampean ini puasa di hari Senin? Iya, karena yaumul isnin yauma wulidtu, hari Senin itu hari di mana aku dilahirkan. Itu loh buktinya Nabi mengadakan acara maulid dengan berpuasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga ini semua yang menjadikan kita ini ikhtifal bilaudin Nabi adalah merupakan sebuah ungkapan gembira. Lu jenenge wong seneng, ada yang jingkrak-jingkrak, ada yang macam-macam, namanya orang seneng. Wong seneng kok dadak niru Nabi, kita ya seneng. Wong kami juga setiap Senin juga puasa. Istri saya itu ya kalau puasa juga, kami itu sekeluarga kalau hari Senin puasa, Kamis puasa. Karena apa? Ya tadi itu, karena Nabi mengatakan hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan. Kalau hari Kamis itu adalah di mana hari buku amalan catatan kalian dipelaporkan oleh malaikat juru catat Raqib dan Yatid kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kamu itu dilaporkan buku amalan catatanmu, kamu dalam keadaan puasa.
Jangan sampai kamu itu dicatat catatanmu itu dilaporkan Allah, kamu dalam keadaan mampir di jalan Danau Tempe. Ya ruwet. Dalam keadaan puasa kamu itu dilaporkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi hal yang memprihatinkan saya ini sebenarnya ini tadi mau berangkat mau enggak. Karena ada kabar katanya ceramah saya itu dicekal. Lawang toha ceramah kok dicekal itu. Karena apa? Ya karena saya menyangkut keprihatinan ini harus disampaikan. Umat Islam ini harus diedukasi, dididik dengan benar. Eksistensi Islam ini Al-Quran disampaikan dengan benar, hadis disampaikan benar dengan sesuai dengan kitab yang ada. Katanya kita ini mau meniru mentauladi Nabi Muhammad SAW. Sampaikan apa yang ada di Al-Quran, sampaikan apa ada yang di hadis, sampaikan makalah-makalah ulama yang menerangkan Quran dan hadis, bukan menyampaikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan nenek moyang kalian yang berbau halusinasi dan khurafat itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau yang disampaikan itu umat jadi bodoh, kalian direndahkan tapi tidak merasa. Kalian itu mutakharrijin, alumni pondok pesantren, yang minimal Anda itu ya Sabrawi ya khatam, naik ya Iqlal khatam, naik kemudian ya Awamil khatam, Imriti khatam, Alfiyah khatam. Semua ilmu yang ada pada Imam Sibawayh ya kok pelajari. Mestinya Anda ingat dengan guru-guru kalian dan kiai kalian. Kok bisa Anda berubah, berbalik Anda menjadi penggemarnya pelat G, kan ya aneh ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang membuat saya itu prihatin. Keprihatinan ini saya sebut plat G, letter lek engkau dicekal katanya. Kami ini tidak menebarkan kebencian, tidak. Kami itu harus mengedukasi umat. Ingat ya, NU dan Ansor ini adalah khadimul ummah. Apa Pak? Khadimul ummah, pelayan umat. Lah kalau pelayan umat, layanono umat ini sesuai kepentingannya umat. Umat nggak butuh kok apa-apa. Seandainya kalau dulu jangan disampaikan Imam Malik, Imam Syekh Abdul Hasan Ali bin Abdillah bin Abdil Jabbar Asyadili, nek ngaji semua ini pulang itu disangoni semua. Lagi lamun toha sugih tak sangoni sampean. Lah karena saya nggak sugih ya nggak bisa saya nyangoni sampean. Kalau dulu Imam Malik, Imam Abdul Hasan Ali bin Abdul Jabbar Asyadili, semua keroyahnya nek ngaji disangoni pulangnya karena kaya. Paham ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sepakat dengan Kultuwatan Fit tadi sebagai khadimul ummah. NU ini karena ya harus melayani umat sebagai khadimul ummah. Dan satu-satunya organisasi, saya sampaikan lagi, yang betul-betul mengawal kedaulatan bangsa dan negara itu hanya NU. Dan NU yang diandalkan adalah underbone-nya yaitu Ansor. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan saya ceritakan. Makanya saya kalau ada Ansor, saya teringat peristiwa di daerah saya di Banyuwangi. Bagaimana Ansor ditipu, dibantai di daerah Celuring di Semedok itu. Sampai sekarang sampean ke sana. Saya masih kecil itu. Itu terjadi betul. Bapak saya ini berapa kali oleh partai terlarang itu. Kalau saya sampaikan ruwet lagi siapa pemimpinnya. Ini. Jadi ini yang membuat kami prihatin. Jangan dikira sekarang ini kita ini ya tetap harus solid. Saya pesan
NU ini harus menjaga soliditas dan loyalitas, solid dalam ittihad kebersatuan, loyalitas terhadap NU. Namanya saja Nahdlatul Ulama, bangkitnya para ahli ilmu. Makanya dalam mukadimah saya tadi mengatakan Allah itu memerintahkan kita untuk nahdah, bangkit dalam arti melawan kedurjanaan. Makanya baginda Nabi diutus ini yukhrijuhum minad dzulumati ilan nur, untuk mengeluarkan umat ini dari kegelapan kebenaran. Yukhrijuhum minal bid'ati ila sunnah, supaya keluar mereka ini dari hal-hal yang bid'ah yang di situ tidak direkomendasi oleh ulama, ila sunnah, terhadap sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu saya kalau Ansor itu mengingatkan bagaimana baginda Nabi mencontohkan hubungan antara kaum muhajirin, kaum pendatang dengan kaum Ansor. Dalam piagam Madinah, baginda Nabi menyatakan al muhajirina min Quraisy wal ansori min Yathrib wan nasara wal yahud innahum kanu ummatan wahidah. Al muhajirina, orang-orang yang pindah, kaum pendatang, min Quraisy, dari Quraisy, wal ansori, daun kaum Ansor itu min Yathrib, dari Yathrib Madinah, dulu namanya Yathrib Pak, sekarang Madinah. Wan nasara, dan kaum Nasrani, wal yahud, dan kaum Yahudi, innahum, sesungguhnya mereka, kanu ono sapa kabeh iku mau iku umat wahidah, yang satu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau itu saja Nabi bisa mengittihadkan, menyatukan satu, kenapa kita tidak bisa? Makanya saya tadi berbicara, NU harus solid, NU harus jelas. Karena banyak sekali mereka itu yang nyusup di NU. Apakah ini nanti saya nggak tahu ke depannya ini. Kalau kami sudah tahu, yang di bawah-bawah ini saya anggap anak-anak kecil itu tidak ngerti. Ada yang mereka ini ke depannya ini sangat membahayakan, sangat membahayakan. Tapi mereka tidak peka. Mereka sekarang marah kalau dulu nggak boleh, nggak mau, katanya hubungan dengan kaum kita kalau menikah karena tidak ini dianggap zina. Mereka sekarang mulai bersembunyi, besanan dengan para kiai-kiai yang memiliki pondok-pondok pesantren besar. Mulai ada apa ini? Kalian tidak tahu. Ada, saya bersahabat banyak dengan kalangan plat G itu, saya banyak bersahabat. Di depan G itu baik, tapi di belakang saya ada murid-murid saya itu banyak, ribuan bahkan ratusan. Kalau mereka sudah mengikuti plat G ini, menjadi tidak mau ngaji, malah gak gelem ngaji. Apa alasannya? Ada yang mereka setelah saya selidiki satu mengaku, bahkan dikatakan sama ini sudah usah NU-NU-an, tidak usah Muhammadiyah, tapi sampean Islam yang umum, tapi direkrut oleh dia plat G tersebut. Apakah hal ini tidak menjadi prihatin? Prihatin. Kalian mungkin tidak bisa merasakan hal itu. Kami yang menjaga bagaimana kelangsungan Islam ahlu sunnah wal jamaah dia ke depan ini sangat, karena bagaimanapun juga yang nanti pada akhirnya yang akan menderita adalah orang-orang Islam. Negara ini yang menjadi target. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa saya sekarang akhir-akhir ini sibuk? Bukan karena mengajarkan kebencian, tapi kami bermaksud mengedukasi supaya mereka tahu, mereka waspada. Dan terutama ya ada pengurus-pengurus NU yang menjadi penggemar mereka itu ada. Pengurus Ansor yang menjadi penggemar ya ada. Ada. Kalau tak sebut namanya malah kisinan kok. Engkau malah mencekal mana.
Saya tahu mungkin kalian tidak sama. Jelek-jelek ini saya sudah umur saya sudah 60 tahun. Saya jauh lebih pengalaman kalau dibanding kalian yang baru umur berapa tahun? Baru umur 40. Kamu 40 baru merasakan gini berapa kali? Saya dari 60 tahun ya. Jadi saya tahu betul bagaimana ini dan bagaimana dulu keberadaan ini. Saya tadi katakan Ansor itu adalah andalan underpunya NU. Kita tahu. Saya kalau ingat Ansor, saya ingat peristiwa Surabaya 10 November. Karena latihannya Ansor untuk mengusir penjajah Belanda mau kembali lagi ke Surabaya dengan tewasnya Malabi. Itu kumpulnya di pondok kami, di pondok pesantren Al-Ihsan Jampes Kediri. Syekh Ihsan yang lalu berkumpul di Jombang lalu ke sana. Itu Ansor. Makanya yang paling benar samenku nyanyinya Surabaya. Surabaya. Surabaya, Surabaya itu bukan Yatarim. Aneh kan kalian itu. Lagu yang benar Surabaya. Surabaya, kota kenangan di tahun 45. Ada apa? Itu ada perjuangannya Ansor melawan penjajah Belanda. Bukan Tarim. Paham gak? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini pidato iki anggitmu yang dicoro akibatnya wis ditanggung, nggak masalah. Saya sudah sampai ke orang-orang sudah tak kandenta ini. Pokoknya siapa itu aja. Begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya hanya ini mengedukasi, sadarlah kalian betapa sakitnya. Sudah kalian lihat selama ini itu kita hanya dijadikan pamper, dibodohi. Jangan sampai kita dibodohi. Jangan sampai kita dibodohi. Kita bermaulid ini kan berharap apa? Berharap syafaatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada hadis sahih ya. Karena kalau nggak sahih nggak boleh. Kemarin saya membaca, jangan mengucapkan hadis yang tidak sahih, man adzama maulidin nabi karena syafi'an lahu yaumal qiyamah, tidak boleh. Padahal hadis itu bukan maudhu'. Hadis itu hanya sanadnya saja yang lemah. Tapi kalau hadis itu sanadnya lemah, untuk fadhailul amal boleh diamalkan. Hadis yang lemah, yang sanadnya dhaif, itu kalau perkara-perkara syariat itu tidak boleh diamalkan. Kalau mau yang sahih mengenai syafaat, oke, tak berikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, "Qultu ya Rasulullah, qultu matur ingsun ya Rasulullah, duh Gusti Rasulullah. Ya Rasulullah, ayu utawi pundi iku as'adun nas bi syafaatika yaumal qiyamah." Ya Rasulullah, mana, siapa orang yang as'adun nas, yang lebih bejo-bejone manungsa, lebih beruntung-untungnya manusia, bisyafaatika dengan syafaatmu ya Rasulullah yaumal qiyamati, di hari kiamat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, as'adun nas, beruntung-untungnya manusia bisyafaati, dengan syafaatku yaumal qiyamati, di hari kiamat besok. Iku adalah man, orang olah yang mengucapkan la ilaha illallah, mengucap la ilaha illallah mukhlishon min qalbihi, ikhlas dari hatinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu syafaat, dijamin oleh syafaat Nabi. Karena yang berhak mendapatkan syafaat, satu-satunya makhluk yang ditemplei wewenang syafaat itu hanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lainnya Kanjeng Nabi itu ndak. Yang kedua itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu akan mensyafaati sampeyan pembacanya. Dalam hadis sahih Imam Muslim, Nabi mengatakan, iqra'u maca sira, hendaklah kamu membaca Al-Qur'ana Al-Qur'an.
fa innahu maka sesungguhnya bacaan Al-Qur'anmu besok yakti akan datang yaumal qiyamah di hari kiamat syafi'an khali yang memberikan pertolongan syafaat li ashabihi terhadap orang yang memiliki bacaan Al-Qur'an. Allahumma sholli ala Muhammad. Rawahu Muslim. Itu rawahu Muslim. Dua hadis yang saya bawakan itu adalah semua adalah rawinya Imam Muslim. Itu. Yang kedua anak. 3 anak itu juga penting. Anak itu akan bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Kalau orang tua tadi itu disyaratkan, ya bakal sebenarnya nggak disyaratkan, anak-anak yang bisa memberikan pertolongan syafaat kepada orang tua jika anak tersebut sudah tertebus bebas dari ketergadaiannya, karena al-ghulamu murtahinun, anak itu tergadai dengan akikahnya, tutbahu anhu, disembelihkan anhu dari akikahnya anak. Kapan itu? Yaumus syabi', hari yang ke-7 dari dilahirkan. Wa yukhlaqu ra'sahu, kemudian dicukur rambutnya, wa yusamma, dan diberikan nama. Kalau sudah itu dilaksanakan maka bebas anak tersebut. Kalau anak itu bebas maka anak itu akan bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Kalau enggak, dalam kitab Al-Iqna yang aja ada hanya NU, karena kalau di luar NU enggak gelem maca kitab iku, karena di dalam itu ada dawuh idza lam yu'aqqa anhu lam yusyaffa li walidayhi yaumal qiyamah. Idza lam yu'aqqa, ketika anak itu belum diakikoi, belum ditebus, maka anak tersebut lam yusyaffa, tidak akan bisa memberikan pertolongan, tidak akan bisa memberikan syafaat li walidayhi kepada kedua orang tuanya yaumal qiyamati, di hari kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu artinya seperti ini. 3 syafaat itu yang penting. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hal-hal yang setidak-tidaknya kita ini mengadakan maulid seperti ini, yang hendaknya kita dengarkan, yang hendaknya kita asumsikan, hendaknya sebagai kontribusi buat kita, itu langkah-langkah Nabi yang paling penting. Langkah-langkah Nabi bagaimana kesabarannya menghadapi situasi. Nabi tidak pernah mengatakan mencaci atau memaki, luar biasa Nabi itu. Kalian tahu sendiri bagaimana Nabi sebagai pendatang, orang yang hijrah, tidak kerasa di Makkah, memang sama Allah disuruh hijrah. Awalnya hijrah ke Taif. Dari Taif di sana dimusuhi, bahkan saat sholat ditimpakan di kepala leher Nabi itu duri-duri, sampai malaikat Jibril dengan ibanya yang marah tuh, sampai malaikat, ya Muhammad, perlukah aku angkat gunung Uhud ini lalu aku timpakan kepada penduduk Taif? Apa jawab Nabi? La ya akhina Jibril, tidak wahai saudaraku Jibril, innahum, sesungguhnya mereka iku la ya'lamun, tidak mengerti. Inni lam ub'atsu la'anan wala adzaban walakin ub'atsu rahmatan lil alamin. Inni, sesungguhnya aku, lam ub'atsu, aku tidak diutus untuk la'anan, melaknat, wala adzaban, dan aku juga tidak diutus untuk mengazab, walakin, dan tetapi, ub'atsu, aku diutus rahmatan, memberikan kasih sayang, lil alamin, terhadap alam semesta, seluruh alam semesta ini. Apa yang terjadi? Yang kita ini itu tidak ada di situ caci maki, marah-marah. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti itu karakternya, yang memang tiada lain. Dan baginda Nabi sendiri itu adalah merupakan orang yang paling dicintai Allah, dan Nabi itu adalah orang yang paling mulia di alam semesta ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah baginda Nabi itu mengajarkan kepada kita, generasi-generasi yang paling penting, didiklah anakmu dengan 3 perkara. Jadi kadang Nabi, didiklah anakmu
tiga perkara. Apa itu tiga perkara? Yang pertama, didiklah anakmu dengan hubbi nabiyikum, cinta kepada nabi kamu sekalian. Jadi dawuhnya itu adibu auladakum bisalasi hisolin, didiklah anak-anakmu itu dengan tiga perkara. Yang pertama, didiklah anakmu itu hubbi nabiyikum, cinta kepada nabi kamu sekalian, cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan gimana caranya? Mencintai Nabi itu adalah fi'lu awamirihi wajtinabu nawahi, dengan menjalankan apa-apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah. Dilarang maksiat, dilarang memakan hal-hal yang diharamkan Allah. Itu ijtinab, minangka menjauhi dan menunjukkan sesungguhnya orang tersebut adalah mencintai Nabi. Yang kedua, hubbi ahli baiti. Nah, ini yang sering saya sampaikan, yang harus dipahami, mengedukasi umat Islam supaya enggak salah paham. Hubbi ahli baiti, mencintai ahli bait. Ahli bait itu keluarga Nabi. Dalam hadis Bukhari ditanyakan, waman ahli baiti ya Rasulullah, siapa ahli bait itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Aliyun wa Fatimatu wa ibnahuma. Aliyun adalah Sayyidina Ali, wa Fatimatu dan Fatimah, wa ibnahuma dan kedua anak-anaknya. Siapa? Sayyidina Hasan dan Husain. Itulah ahli bait yang harus Anda didikkan kepada anak-anak kalian supaya dicintai. Karena ahlul bait itu dawuhnya Al-Quran, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Disucikan, disucikan dari hal-hal bayane minal khisdi, dari kasut, wal usbi dan ujub, watakaburi dan takabur, disucikan dari itu semua. Ya 5 orang itu ahli bait itu siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, Sayyidina Ali, Fatimah Az-Zahra, wabnahuma Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Bagaimana kalau sampean bertanya lalu, bagaimana itu? Seperti Sayyid Ali bin Zainal Abidin, seperti Sayyid Ja'far Shadiq, Sayyid Al-Baqir, Sayyid Ahmad bin Isa. Itu semua adalah dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi, bukan ahlul bait yang seperti Nabi dan 5 orang itu yang disucikan dari takabur, dari sifat-sifat yang tercela itu. Kalau yang disucikan Allah dari sifat-sifat yang tercela, ya cuma 5 orang itu. Itulah yang disebut ahlul bait. Tidak bisa Anda mengaku-ngaku saya ahli bait, saya ahli bait, nggak bisa. Ahli bait itu harus dijelaskan dengan sungguhnya bahwa yang disebut ahli bait itu menurut hadis yang sahih di hadis Bukhari, yaitu Aliyun wa Fatimatu wa ibnahuma, Sayyidina Ali, Fatimah dan 2 anaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ini harus dipahami, tidak usah sakit hati. Kalau Anda memang tidak pernah tahu, nenggonku tak buka nih kitabnya. Gitu. Memang begitu, tidak bisa dibuat-buat supaya kita tahu. Karena banyak mutakharrijin, mutakharrijat. Mutakharrijin itu maksud saya adalah orang-orang para alumni pondok lalai dengan pondoknya, ya seperti tadi, berubah, bahkan kadang wis gak sowan nang ngene kiai ini mana, walaupun dia di sini, dia karena tadi itu tertipu dengan plat G tadi itu. Allahumma sholli ala Muhammad.